terdengar jelas. Terdengar. Alhamdulillah terdengar jelas, Nak. Baik, izin saya untuk membuka kegiatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna Juwita selaku Ketua MGMP PPKN Kota Bengkulu. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Dan yang juga saya banggakan seluruh peserta webinar Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara webinar praktik baik dengan tema Membawa Keajaiban ke Ruang Kelas, Penerapan Pembelajaran Mendalam, Mengenal Ragam Mode di AI Wayground, Strategi Meningkatkan Hasil Belajar, yang diselenggarakan oleh MGMP PPKN Kota Bengkulu. Perkenalkan, saya Miyanti, guru PPKN dari SMP 10 Kota Bengkulu, yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Webinar kita hari ini bertujuan untuk memperkenalkan pembelajaran mendalam yang telah dirancang oleh pemerintah yang akan kita coba terapkan di pembelajaran saat ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat untuk kita semua dan diharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan antusias. Baik, saya izin membacakan runtutan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka kegiatan hari ini, kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, mohon izin untuk diputar. Siap. Mungkin panitia lain ada yang bisa membantu? Semuanya putus pantai, badannya untuk hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya, doa pimpin selaku guru SMP Mahir. Kepada Bapak Rustam Effendi, kami mohon kesediaannya untuk dapat memimpin doa, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memandu doa acara
agama lain, menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Mari kita mulai doa ini dengan sama-sama kita bermunajat kepada Allah seraya menengadahkan tangan, memohon kepada Allah mudah-mudahan semua doa kita diijabah. Mari kita mulai dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam hari ini, ya Allah, kami belajar, ya Allah, menuntut ilmu, saling sharing, saling berbagi, ya Allah. Jadikan ilmu bermanfaat untuk kami, ya, kepada kami, ya Allah. Luaskan pengetahuan kami, ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Senantiasa berbakti kepadamu, ya Allah. Ya Allah, yang bermanfaat, yang nantinya akan menjadi amal jariah untuk kami semua, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ini, ya Allah. Berkati kegiatan kami ini, ya Allah. Ridhoi kegiatan kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Rustam. Selain selalu memimpin doa, kita masuki acara yang selanjutnya. Bapak hebat, yaitu sambutan yang kepada Ibu IPSPD. Terima kasih Mbak Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita jumpa kembali di minggu ketiga ya dalam kegiatan Kombel Pendidikan Pancasila serta kolaborasi dengan narasumber hebat beserta Bapak Ibu guru hebat sekota Bengkulu, dan juga di sini ada dari Bengkulu Utara dan Seluma. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersafaat kita akan mendapat, semoga dengan bersalawat kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Efat dan Ibu Mayeni selaku narasumber di malam hari ini. Kemudian yang saya hormati ada Ketua Yayasan ya, Ketua Yayasan dari SDIT dan SMPIT Al-Yasir, kemudian kawan-kawan seperjuangan dari MGMP Pendidikan Pancasila beserta Bapak Ibu guru hebat yang ada di Provinsi Bengkulu. Izin Ustadz Iwan, selamat malam. Ini jarang-jarang nih Ustadz Iwan bisa bergabung nih Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih
atas kesediaan dua narasumber hebat kita di malam hari ini, di mana semakin berkembangnya zaman, maka kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah, pada malam hari ini, selain yang sedang booming, yaitu tentang pembelajaran mendalam yang kita hadapi bersama, eh, kita dipermudah dengan adanya teknologi. Nah, permudahnya seperti apa nanti akan dibantu oleh Ibu Sarmayeni dan Ibu Evat. Nah, di mana Ibu Sarmayeni dan Ibu Evat ini adalah kawan-kawan seperjuangan dari guru penggerak dan juga dari fasilitator guru penggerak gitu ya, dan banyak lagi background pendidikan yang dua orang narasumber kita miliki. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kami juga mohon maaf apabila dalam pertemuan malam hari ini ada yang kurang berkenan atau ada gangguan jaringan, mohon dimaklumi karena memang kondisi di Bengkulu juga sedang cuacanya kurang bersahabat. Namun tidak menghalangi semangat kita pada malam hari ini untuk belajar bersama. Nah, Bapak Ibu, kami dari Pendidikan Pancasila juga mohon doanya. Ada beberapa teman kami yang sedang sakit, yaitu Ibu Dian, guru SMP 4. Ya, Alhamdulillah tadi eh, operasinya berjalan dengan baik, yaitu penyumbatan usus buntu. Kemudian juga Ibu Rosmaneli dari SMP 18. Ya, saya juga baru tahu dari Bu Lena bahwa beliau sedang mengalami stroke. Dan juga teman-teman yang lain apabila yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Demikian itu saja Bapak Ibu semua. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan paparan dari narasumber hebat kita yang akan dipandu oleh Ibu Evat dan Ibu Sarmayeni. Dan insya Allah langsung dapat piagam ya Ibu Evat dan Ibu Sarmayeni. Dapat langsung bonus 2 piagam. Ya, kalau nggak salah 18 JP ya Bu. Apa 16 JP? Bu Evat. 18 ya, 18 JP. Jadi malam hari ini dapat 2 bonus sertifikat. Luar biasa ya. Itu saja penyampaian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna atas sambutannya. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan rules atau tata cara kita pada malam hari ini. Webinar akan berlangsung dengan 2 pemateri yang akan diawali dengan pemaparan materi, sesi diskusi, serta tanya jawab. Untuk kelancaran acara, mohon kepada Bapak Ibu agar dapat menjaga kondusivitas dengan mengaktifkan mikrofon terlebih dahulu selama sesi presentasi berlangsung agar suaranya tidak bergema, karena di beberapa device suaranya bergema. Kita dapat menggunakan fitur di chat terlebih dahulu selama paparan. Atau mungkin Ibu atau panitia yang bertugas sebagai host mohon dapat mute terlebih dahulu selain pemaparan malam hari. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke acara. Oke, telah hadir bersama kita, ada 2 pemateri kita, Bapak Ibu hebat sekalian. Yang pertama ada Ibu Evat Duyarti SPD MPD, dan yang kedua ada Ibu Syarmayeni SPD SDM TPD. Masya Allah. Materi yang disampaikan pada malam ini mudah-mudahan akan sangat bermanfaat karena memang benar-benar sesuai dengan tuntutan zaman yang kita butuhkan saat ini sebagai pendidik. Izin mohon bantuannya kepada panitia untuk menampilkan CV terlebih dahulu. Saya akan membaca CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Oke, baik. Pemateri kita pertama yaitu Ibu Evat Duyarti. Beliau merupakan guru IPA yang saat ini sedang mengajar di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Beliau sudah memiliki pengalaman mengajar selama 17 tahun di SMP 3 Kota Bengkulu.
Banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau dapatkan selama mengajar menjadi seorang pendidik dengan background pendidikan S1 Pendidikan Fisika di Universitas Bengkulu, kemudian dilanjutkan dengan S2 IPA di Universitas Bengkulu juga. Beliau sudah mengikuti PPG di Universitas Uniska pada tahun 2021, kemudian di tahun 2022 mengikuti pendidikan program guru penggerak, dan yang terbaru di tahun 2025 atau tahun ini beliau mengikuti kelas tutor online di Universitas Terbuka. Dengan kesukaan dengan musik, traveling, dan menonton film, Masya Allah. Prestasi-prestasi Ibu Efat juga luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kontaknya agar dapat terhubung juga terdapat di layar yang saat ini sedang ditampilkan oleh panitia. Baik, untuk Ibu Eva Duyarti, SPD MPD, hari ini akan membawakan materi Background AI. Halo Ibu Eva, apakah terdengar suaranya Bu? Boleh dicek suara dulu. Oke Bu Meli, terima kasih Bu. Ya, udah kedengaran Bu? Oke, boleh kita mulai Bu? Oke. Bapak Ibu guru partisipan pada hari ini boleh disiapkan juga catatan-catatan untuk kita mencatat hal-hal baik dan bermanfaat yang akan disampaikan oleh Ibu Evat pada malam hari ini. Baik, kepada Ibu Evat, saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terutama komunitas PKN. Terima kasih Bu Ratna Juwita, sebagai Ketua MDP PKN, dan teman-teman hebat, guru-guru hebat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat. Serta selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, izin terima kasih sebelumnya kami berbagi praktek baik, saling sharing saja seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya akan share dulu. Izin Bapak Ibu untuk share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Sudah. udah. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Mungkin Bapak Ibu bisa bergabung di join quizzes ini. Saya kirimkan aja di kolom chat. Atau bisa di barcode Bapak Ibu. Bisa di oke. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bergabung. Satu atau 3 orang. Ataupun bisa. Kalau semuanya bisa tambah baik. Oke, udah 1 orang. Udah 2.
Udah 3. Tunggu beberapa orang lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut aja Bapak Ibu mengingat waktu. Kita mulai. Mungkin nanti bisa menyusul saja. Oke Bapak Ibu. Eh, Judul tema yang kami ambil pada pertemuan kita kali ini yaitu membawa keajaiban ke ruang kelas penerapan pembelajaran mendalam, mengenal ragam mode dan AI Wayground strategi untuk meningkatkan hasil belajar. Kebetulan Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang penerapan pembelajaran mendalam, kemudian dengan Wayground AI, seperti Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator Ibu Marianti. Saya lanjut Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa untuk mengisi bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini. Teruskan suaranya. Boleh diketik ya Bapak Ibu. Enggak. Oke, masih ada yang menjawab? Oh, ada 5 yang menjawab. Kita lihat jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, keadaannya luar biasa, baik, alhamdulillah, alhamdulillah sehat, yaitu Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang menjawab. Kalau enggak lagi, kita ke berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, oke, kita berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini yaitu kita akan eh, berdiskusi, sharing, berbagi praktek baik mengenai pembelajaran mendalam dan Wayground AI, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada beberapa konten yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai kerangka pembelajaran mendalam, kemudian membuat rencana belajar dengan Wayground, dan membuat asesmen dengan Wayground AI, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang kemarin, minggu kemarin sudah menerima materi tentang pembelajaran mendalam. Mungkin apa yang terbersit di benak Bapak Ibu kira-kira? Ini saya putar, ada yang ingin menjawab seperti itu. Nah, Pak Ahirul Ikhwan, adakah Bapaknya? Silakan Pak, mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Enggak ada Bapaknya? Ada enggak? Oke, ada. Kita putar lagi mungkin yang ada. Bapak ini lagi. Oke, kita tunjuk aja. Atau ada yang mau bersuara nggak apa-apa, Bapak Ibu? Ada? Oke, kalau masih ini, eh, kita ke slide berikutnya. Bapak Ibu, untuk definisi pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Kemudian Bapak Ibu, mengapa perlu pembelajaran mendalam? Yaitu melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambahkan karakteristik praktik pedagogik, yaitu keterlibatan, berkesadaran, memuliakan, pengembang budaya belajar, pemanfaatan teknologi digital, dan multi interdisiplin ilmu pengetahuan.
Kemudian Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini ada dimensi profil lulusan, di mana ada 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Itu ada 2 yang berbeda daripada profil pelajar Pancasila kemarin ya Bapak Ibu. Itu keluargaan dan kesehatan Bapak Ibu. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam ini yaitu berkesadaran, bermakna, dan joyful Bapak Ibu. Ada meaningful, bermakna seperti itu. Kemudian pengalaman belajar di mana memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk kerangka pembelajarannya yaitu praktik secara pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Mungkin pada hari ini kita sudah berbeda zaman Bapak Ibu, sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang mungkin kita lihat. Mungkin kita sebagai guru juga harus memanfaatkan pemanfaatan digital itu Bapak Ibu, yaitu juga untuk mendukung pembelajaran mendalam ini. Kemudian Bapak Ibu, penerapan prinsip pembelajaran mendalam, ya, yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini berkesadaran, ada kenyamanan, ada fokus, ada kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan, peserta didik untuk menentukan pilihan, peserta didik, keterbukaan, dan keingintahuan. Kalau bermakna atau meaningful, kontekstual, keterlibatan peserta didik, kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan, dan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kita di titik ini sebagai guru yaitu menggunakan prinsip pembelajar sepanjang hayat. Jadi malam-malam kita masih Zoom meeting gitu Bapak Ibu. Kemudian menggembirakan Bapak Ibu, lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, minat, dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, dan tercapainya keberhasilan belajar. Aha moment. Kita memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Baik Bapak Ibu, background untuk pembelajaran mendalam, di mana sini konten yang mungkin saya ingin berikan kepada Bapak Ibu, yaitu membuat perencanaan pembelajaran dan membuat asesmen dengan background AI Bapak Ibu. Kemudian komponen minimum perencanaan pembelajaran, di mana secara garis besarnya itu adalah identifikasi yang memuat dimensi profil lulusan. Kemudian Bapak Ibu pilih saja dari 8 ini mungkin ada beberapa 4 seperti itu ketika kita memasukkan itu dalam suatu RPM. Kemudian desain pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, ini tuliskan tujuan pembelajaran mencakup kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Desain pembelajarannya yaitu praktek pedagogis. Bisa Bapak Ibu menuliskan model atau strategi metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan belajar. Seperti pembelajaran berbasis masalah atau PBL, PJBL, dan juga inquiry, serta kontekstual dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian kemitraan Bapak Ibu. Tuliskan kegiatan kemitraan atau kolaborasi dalam atau luar lingkup sekolah, seperti kemitraan antar guru dengan lintas mapel, antar murid lintas kelas, antar guru lintas sekolah, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri kerja, institusi atau mitra profesional. Kemudian lingkungan pembelajaran Bapak Ibu. Bisa di sini kita tuliskan di RPM-nya, tuliskan lingkungan pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam budaya belajar, ruang fisik dan atau ruang virtual Bapak Ibu. Jadi saat ini mungkin kita bisa menggunakan kayak WA group Bapak Ibu. Jadi bisa video call seperti itu Bapak Ibu. Ataupun bisa juga kita menggunakan seperti quizzes seperti ini Bapak Ibu. Jadi kemudian juga bisa kita menggunakan Zoom meeting maupun Gmeet Bapak Ibu. Budaya belajar dikembangkan agar tercipta iklim belajar yang aman, nyaman, dan saling memuliakan. Contohnya, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya dalam ruang kelas dan forum diskusi pada platform daring, ruang virtual yang bersifat opsional. Pemanfaatan digital opsional. Nah, ini Bapak Ibu mungkin di sini kita karena sudah beda zaman, beda kodratnya, ini sudah tidak lagi relevan ya Bapak Ibu, kita cuma mengajarkan secara ceramah, tetapi walaupun ceramah tidak bisa kita lepaskan di dalam kita memberikan pembelajaran di kelas. Jadi pemanfaatan teknologi ini
juga untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, Bapak Ibu, kolaboratif dan kontekstual. Misalnya dengan video pembelajaran, platform pembelajaran, perpustakaan digital, forum diskusi daring, aplikasi penilaian, dan sebagainya, Bapak Ibu. Bisa menggunakan seperti ini, Bapak Ibu, Quizzes, bisa juga Google Form, bisa juga Canva, dan bisa juga Google Classroom, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam perencanaan pembelajaran mendalam ini yang pertama tadi yaitu mengidentifikasi. Jadi kita poin yang pertama adalah mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Nah, itu Bapak Ibu. Seperti kita membuat RPP pada sebelum-sebelumnya itu Bapak Ibu. Kemudian untuk desain pembelajaran, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, yang mana praktis pedagogisnya, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digitalnya yang benar. Nah, tadi bisa mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan video, bisa menggunakan Quizzes, bisa menggunakan Google Forms, seperti itu Bapak Ibu, Google Classroom, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Kemudian yang ke-D, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Nah, ini tidak menjadi komponen wajib buat ini Bapak Ibu. Jadi kita pegang saja seandainya kita belum siap. Jadi dalam membuat RPP kita yang pertama A dan B dulu Bapak Ibu. Menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan kerangka pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu pengalaman belajar. Yang pertama merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, meaningful, dan menggembirakan ataupun joyful. Nah, Bapak Ibu menggembirakan di sini bukan anak-anak kita berikan mereka kebebasan dalam misalnya bermain game kalau kita menggunakan HP Bapak Ibu. Tapi dengan HP itu bagaimana anak-anak bisa tertarik seperti video-video pembelajaran, kita bisa menampilkan eh, yang ini Bapak Ibu secara visual maupun audio. Jadi anak-anak lebih tertarik apabila kita menggunakan media-media seperti itu. Kemudian yang B, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan ini Bapak Ibu. Jadi di sini kita juga perlu sekali untuk selalu berefleksi. Ya. Kita refleksikan terus bagaimana pembelajaran kita biar menjadi baik dan menjadi baik lagi dan baik lagi, Bapak Ibu. Itu gunanya kita merefleksi, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah asesmen, Bapak Ibu. Jadi ada asesmen pada awal pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan seperti pretest, Bapak Ibu. Kemudian asesmen pada proses pembelajaran ketika anak-anak mau presentasi seperti Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran bisa juga kita menggunakan kayak asesmen formatif seperti Bapak Ibu istilahnya sekarang ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk pengalaman belajar pada tahap ini peserta didik aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Ya. Kemudian Bapak Ibu tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, yaitu berkesadaran, bermakna atau menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar mengaplikasi, tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, berkesadaran, bermakna, dan atau menggembirakan tadi. Bapak Ibu tuliskan kondisi pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik, mengaplikasi pemahaman secara kontekstual atau kehidupan nyata, Bapak Ibu. Nah, proses mengaplikasi ini merupakan bagian dari pendalaman pengetahuan untuk menghasilkan pengembangan kompetensi, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu merefleksi. Jadi Bapak Ibu nanti tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan, berkesadaran, bermakna, dan atau menggembirakan. Tuliskan kegiatan yang mampu memfasilitasi peserta didik, mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan dan menentukan tindak lanjut ke depan. Kemudian mengelola proses belajarnya secara mandiri Bapak Ibu. Seperti itu. Itu dalam pengalaman belajar. Kemudian asesmen pembelajaran. Tuliskan teknik dan instrumen penilaian. Jadi ini Bapak Ibu sudah terbiasa kita membuat asesmen pembelajaran Bapak Ibu. Di sini bagaimana penilaian di awal, proses, dan akhir pembelajaran. Asesmen ini disebut juga asesmen S-learning. Ini yang menekankan pada penilaian diri. Asesmen untuk pembelajaran, asesmen for learning yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen hasil pembelajaran yang menekankan pada pencapaian atau tindak lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Contohnya penilaian sejawat, penilaian diri, penilaian proyek, produk, portofolio,
tes tertulis, tes lisan, dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan atau materi yang akan Ibu Bapak ajarkan. Nah, ini Bapak Ibu, contoh prom. Nah, di sini misalnya konteks saya adalah seorang guru kelas 9 akan mengajar mata pelajaran PKN dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu siswa dapat menjelaskan makna dan nilai-nilai dasar Pancasila. Ini tujuan pembelajarannya peserta didik mampu. Salah siswa. Kemudian spesifikasinya Bapak Ibu, dimensi profil lulusan yang ingin dicapai, misalnya kita ambil keimanan, kewargaan, kolaborasi, penalaran kritis, dan komunikasi. Bapak Ibu. Jangan diambil semua Bapak Ibu dari 8 itu. Jadi kita ambil aja yang kita perlukan Bapak Ibu. Kemudian untuk desain pembelajarannya meliputi tujuan pembelajaran, model atau strategi, metode. Jadi Bapak Ibu, apa tujuan pembelajarannya yang dicapai, modelnya apa, misalnya menggunakan PBL Bapak Ibu, strateginya bagaimana dan metodenya mungkin bisa diskusi, tanya jawab, Bapak Ibu seperti itu. Kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Baru goals-nya, saya ingin membuat rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan komponen minimal perencanaan pembelajaran, yaitu meliputi bla bla bla. Formatnya, buat rencana pembelajaran yang siap diterapkan di kelas yang mencerminkan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, contoh promnya, yang mungkin nanti kita cobakan di background AI Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu contoh promnya. Nah, seperti ini mungkin nanti saya kopikan Bapak Ibu. Kita klik aja di background AI-nya dalam membuat rencana pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit tentang background AI. Ini merupakan temui asisten mengajar pribadi kita ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru tentunya bagaimana kita juga agar waktu kita lebih hemat Bapak Ibu. Jadi lebih efisien ketika kita menggunakan AI Bapak Ibu. Jadi itulah hal pemanfaatan teknologi yang merupakan ada beberapa dampak positif yang perlu kita syukuri itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu untuk background AI-nya seperti ini nanti. Nah, ada worksheet, question bank, ada dokumen, dan website, YouTube, kemudian prompt. Jadi nanti pakai prompt ya Bapak Ibu. Kemudian ini dari lembar kerja ke kuis. Buat dengan AI, klik opsi, pilih jenjang kelas dan mata pelajaran, lalu klik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita cobakan ya Bapak Ibu untuk membuat kuis. Kemudian ini dari dokumen ke kuis panduan belajar. Buat dengan AI, klik opsi untuk mengunggah kelas mata pelajaran, lalu klik generate. Ini Bapak Ibu buat kuis dari standar dan sesuaikan dengan level doc. Nah, ambil topik atau teks apapun lalu hasilkan pertanyaan yang menantang kemampuan berpikir siswa. Bisa kita menggunakan depth of knowledge atau doc. Anda juga dapat menjelaskan dengan standar pembelajaran jika diperlukan. Ini Bapak Ibu, banyak sekali hal yang AI ini digunakan oleh seluruh dunia ya Bapak Ibu. Jadi kita tentunya banyak sekali hal-hal canggih yang akan kita cobakan di background khusus ini. Kemudian Bapak Ibu, gunakan AI untuk berkaya dan membedakan pembelajaran secara instan. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, ada juga background AI sandbox Bapak Ibu. Jadi di sini sumber berikutnya apa? Prompt, unggah dokumen, URL, ekstensi prompt, ekstensi background untuk Google Slide. Kemudian analisis AI Bapak Ibu, kemudian report, AI analis, dan dapatkan gambaran menurut tentang keterampilan apa saja yang masih menjadi tantangan bagi siswa. Hasilkan aktivitas yang tepat sasaran untuk membantu siswa menguasai keterampilan. Nah, ini Bapak Ibu ada poster sedikit dari saya. Bermain-main aja gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa klik yang sudah bergabung Bapak Ibu. Kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam terdiri atas. Silakan Bapak Ibu. Waktunya sedikit ya Bapak Ibu. Kita lihat ada yang jawab belum? Oh, nggak ada yang jawab. Oh, ada yang jawab. Kita lihat siapa yang jawab. Ini akan jawaban. Ini jawaban benar. Nah, ini praktik pembelajaran.
Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Pada perencanaan pembelajaran mendalam, dimensi profil lulusan dicantumkan dalam komponen. Komponen apakah Bapak Ibu? Boleh yang menjawab? Ada satu yang menjawab. Jadi begini Bapak Ibu, nanti tampilan di siswanya seperti ini Bapak Ibu. Ini jawaban yang benar. Kita lihat saya tunjukkan jawaban. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Deep learning relevan untuk pemahaman cepat, profil lulusan, pengembang budaya belajar, atau kolaborator. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Untuk Rian yang jawab. Oke. Profil lulusan itu Bapak Ibu. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, ini yang AI-nya Bapak Ibu. Itu apa saja yang tersedia untuk mengunggah dokumen ke background AI Bapak Ibu. Ada beberapa fitur Bapak Ibu. Bisa 3 jawaban Bapak Ibu. Mungkin yang ingin menjawab, belum ada yang jawab. Coba Bapak Ibu. Belum ada yang menjawab. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, apa saja sumber yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan di Quizzes AI? Oke, kita lihat. Udah ada yang jawab. Nah, ini Bapak Ibu jawabannya. Udah 4 yang terjawab. Lanjut Bapak Ibu. Nah, nih, apa manfaat utama menggunakan background AI untuk membuat dan meningkatkan konten pembelajaran? Ya, Pak Ibu. Ada lagi lah pertanyaan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi pandangan siswa seperti ini Bapak Ibu ketika kita menggunakan interaktif ini Bapak Ibu. Ini presentasi interaktif seperti ini yang kita tampilkan pada siswa kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini level berpikir kritis yang digunakan dalam pembuatan soal disebut. Nah, ini apa Bapak Ibu? Bisa diisi Bapak Ibu. Yang jawab? Ada yang jawab. Yang jawaban yang benar. Ini Bapak Ibu. Doknya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu satu lagi. Yaitu mungkin kita ke ini Bapak Ibu. Praktik secara langsung Bapak Ibu. Apa manfaat utama menggunakan background AI dalam pembuatan konten? Menghemat waktu, meningkatkan kreativitas guru, membantu personalisasi pembelajaran, dan membatasi ide-ide baru. Nah, meningkatkan kreativitas guru. Kita lihat Bapak Ibu. Jawabannya menghemat waktu dan tenaga itu Bapak Ibu. Jadi dengan background AI kita langsung bisa teleportasi Bapak Ibu seperti itu. Bisa langsung muncul dari prompt perintahnya. Waktu dan
Kalau teleportasi tadi salin edit. Oke. Tuh, kalau kreativitas guru mungkin Bapak explore lagi quizisnya, itu membuat sendiri itu mungkin kreativitas itu Pak. Mungkin nanti disalin edit ketika AI-nya sudah kita buat, kita bisa berkreativitas untuk menambahkan ini, mendapatkan ini, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup linknya ya Bapak Ibu. Kita mungkin ke praktek sebentar. Oke, saya akhiri. Ibu Teresia. Nah, Ibu Teresia. Jangan. Oke, kita ke background-nya. Oke, kita ke beranda. Jadi Bapak Ibu, ini tadi jadi bisa ada laporannya ya Bapak Ibu. Nah, tadi laporan apa yang kita gunakan, ini di sini Bapak Ibu. Di perpustakaan. Nah, ini. Di sini, di perpustakaan. Bukan. Di hasil. Nah, di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tadi jumlah siswanya 12, jadi di sini. Nah, tadi kita menggunakan mode presentasi. Nanti ragam-ragam mode akan dijelaskan oleh Ibu Sarmajeni. Bapak Ibu, kita mungkin ke sini ya Bapak Ibu. Tadi perpustakaannya. Nah, di sini tadi kita ke AI Workban. Sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu AI di background. Nah, di sini seperti ini. Ada lembar kerja atau bank soal. Nah, Bapak Ibu bisa untuk unggah dari perangkat. Nah, bisa juga import drive, Bapak Ibu. Bisa juga hasilkan dengan AI. Sesuai dengan teks penuhnya. Misalnya, kuisnya mau, ini asesmen ya Bapak Ibu. Kuisnya tentang nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bisa. Nah, ini Bapak Ibu. Bisa misalnya jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya misalnya Bapak Ibu mau 20, 30 bisa. Nah, kemudian mata pelajarannya misalnya PPKN. Nah, ini pengetahuan moral. Pengembangannya misalnya ini di kelas 9. Bapak Ibu. Nah, lanjutkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu kita tunggu. Ini dengan prompt Bapak Ibu. Nah, mungkin kita pilih hingga 10 subtopik. Nah, ini kita pilih misalnya. Mau nambah boleh Bapak Ibu. Tambahkan misalnya. Atau misalnya nilai tentang apa Bapak Ibu. Nilai tentang kemanusiaan udah ya. Nilai cinta tanah air misalnya. Cinta tanah air. Nah, hasilkan tulis. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Background-nya. Nah, seperti ini. Nah. Bapak Ibu bisa explore sendiri ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu explore sendiri. Ini sampai tadi berapa soalnya? Sampai 8. Tidak lama ya Bapak Ibu karena loading. Nah, sampai 15 ada 20. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, baru gunakan kuis ini. Nah, Bapak Ibu klik. Misalnya gunakan kuis ini. Nah, misalnya klik gunakan kuis ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa kita simpan Bapak Ibu juga bisa kita edit. Nah, seperti itu. Tadi Bapak bisa berkreativitas Bapak. Nah, setelah ini Bapak bisa berkreativitas. Misalnya Bapak ingin mengeditnya, gimana soalnya mau diedit. Nah, terserah Bapak. Bapak Ibu. Nah, bisa menambahkan soal lagi. Misalnya tambah soal, mau berapa buah gitu. Mau pilihan ganda, apakah isi singkat, video interaktif. Nah, ini Bapak Ibu.
Oke, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya ke eh, AI background lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga menggunakan video YouTube Bapak Ibu, topik from. Nah, seperti ini. Ini tadi video YouTube Bapak Ibu tempelkan aja misalnya tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu ambil nilai-nilai Pancasila, materi nilai-nilai Pancasila. Ini. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu mau ngambil yang mana seperti ini. Jadi ambil linknya Bapak Ibu, tempelkan nanti. Bagikan, salin link. Lagu pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti Bapak Ibu tempelkan di sini. Berdoa. Seperti Bapak Ibu. Kasih sayang saling bantu sesama. Hasilkan dengan AI. Ini nanti diisi juga Bapak Ibu. Misalnya ini PKN. Bapak Ibu berkreasi seperti itu ya Bapak Ibu. Gotong royong. Misalnya ini. Pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu seperti itu. Pikiran. Jangan lupa. Misalkan dengan kuis. Kasih sayang saling bantu sesama. Sila 3 bersatu, tidak boleh bertengkar. Sila 4. Nah, ini Bapak Ibu. Hingga 3 menit. Nah, ini mungkin terjadi masalah ya Bapak Ibu. Mungkin ada apa? Ada ini sinyal ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri. Mungkin saya ke ini ya Bapak Ibu. Sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti mengeksplor sendiri. Di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini ada nih. Ada practice star Bapak Ibu, multiple choice. Nah, ada practice worksheet, reading. Nah, ini math word problem, story based problem, belum, taxonomy belum. Ada doc tadi Bapak Ibu. Dan juga ada real world skenario. Nah, ini kita membuat skenario pembelajaran Bapak Ibu. Lesson plan, classroom activity ideas, dan evaluation rubric. Nah, bisa juga kita membuat rubrik Bapak Ibu. Ada text grade, translate, email, study report, student assignment grade. Nah, Bapak Ibu. Ini biasanya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Mungkin ini karena gak ada gangguan Bapak Ibu. Mungkin tadi kita misalnya ke practice star Bapak Ibu. Satu lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini topiknya misalnya kuis tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kelasnya seperti tadi. Jadi ini menunya Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang di luar negeri sana juga menggunakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, dalam pembelajaran mereka. Misalnya 5 aja kita hasilkan. Nah, kita pilih Bapak Ibu topiknya. Seperti ini. Lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 5 soal di background AI-nya. Nah,
kemudian Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu ingin ekspor. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin ekspor ke PDF, dokumen bisa Bapak Ibu. Misalnya PDF. Nah, nanti ada Bapak Ibu di file Bapak Ibu. Dia sudah terdownload. Bisa juga Bapak Ibu ke Wayground-nya Bapak Ibu. Nah, ke Wayground-nya ini kayaknya sinyal ya Bapak Ibu. Di sini. Dan jadi nanti file ini akan tersimpan di sini Bapak Ibu. Di sini di perpustakaan. Kayaknya sinyal Bapak Ibu. Nah, nanti di perpustakaan Bapak Ibu kita lihat. Oke Bapak Ibu, ini bisa multiple choice, bisa juga reading Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu pakai taksonomi belum, mau level berapa bisa nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Dimasukkan aja Bapak Ibu. Misalnya di sini nilai-nilai Pancasila. Ini kelasnya. Jadi banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu mau soalnya yang kayak mana? Mau soal cerita, ini reading. Jadi membaca dulu anak-anaknya. Kemudian mapelnya Bapak Ibu lengkapi seperti itu. Oke, berapa waktunya lagi saya? Sih, bahasa Indonesia ya. Bukan ya, mata pelajarannya. Pengetahuan moral. Nah, 5 soal aja. Nah, ini Bapak Ibu hasilkan kuis. Nah, jadi nanti soalnya soal cerita. Nah, membaca dulu anak-anak Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu langsung aja kita menggunakan AI ini bisa di-download Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu misalnya ekspor, download, bisa dokumen, dan bisa juga ekspor ke Wayground. Letaknya ini nanti di perpustakaan Bapak Ibu. Karena mungkin sinyal, jadi agak sulit tadi Bapak Ibu. Oke, kita ke perencanaan ya Bapak Ibu, mungkin waktu. Nah, di sini. Perencanaan. Masih ada Bapak Ibu nih? Nah, di sini. Di sini ya Bapak Ibu. Di mana nih? Udah bahasa Inggris semua nih. Ada skenario. Nah, di skenario ya. Skenario ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Masukkan topik atau konten kita mau membuat skenario pembelajaran seperti apa. Misalnya saya kopikan yang ini Bapak Ibu. Nah, saya kopikan. Kemudian saya klik di sini. Nah, kemudian ini kelasnya kelas 9. Mata pelajarannya pengetahuan moral. Sudah itu misalnya 5 soal aja Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu mau 15 atau mau gimana. Misalnya sedang atau sulit, sedang misalnya Bapak Ibu. Tergantung dengan kebutuhan kelas Bapak Ibu. Nah ini. Jadi ini perencanaan pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa download, mungkin nanti bisa juga dijadikan suatu referensi seperti itu Bapak Ibu. Nah kita pilih. Misalnya makna Pancasila, nilai kemanusiaan, keadilan. Nah itu Bapak Ibu. Persatuan, kerakyatan, ketuhanan Maha Esa, baru lanjutkan. Jadi ini skenario RPM-nya Bapak Ibu. Nah ini. Kenapa nggak jadi skenario? Oh bukan RPM ini ya? Oh bukan RPM ini Bu. Ini soal skenario real world. Pertanyaan ya Bapak Ibu. Bukan ini. Oke Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu ekspor aja mungkin dengan download PDF, dengan dokumen atau bisa ekspor WIB. Nih, Dek. SK sini, Nak. Untuk rencana pembelajaran
ini ya Bapak, lesson. Lesson. Saya salah tadi Bapak Ibu, bahasa Inggris soalnya. Biasanya nggak bahasa Inggris ini Bu, Bapak Ibu. Nggak tahu saya, karena ujian ini mungkin jadi bahasa Inggris dari sananya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita klik, kita membuat perencanaan pembelajaran di dalam. Di sini kita klik Bapak Ibu di lesson plan. Klik. Nah, kelas 9 pengembangan profesionalnya ini adalah misalnya pengetahuan moral, bahasanya Indonesia. Nah, ini instruksi tambahan Bapak Ibu. Misalnya ini. Misal Bapak Ibu mengajar satu pelajaran berdurasi 40 menit. Gitu, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu tambahkan yang lain untuk instruksi tambahan. Baru menghasilkan RPM-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa untuk menjadikan referensi kita untuk menambah-nambah. Misalnya kita mau materi apa Bapak Ibu. Jadi ini ya adalah identifikasinya ada 3 dimensi DPL profil lulusannya, beriman, bertakwa, kebenekaan global, bernalar kritis. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Modelnya menggunakan PJBL, strateginya diskusi, metodenya bisa ceramah dan studi kasus. Metode pembelajarannya kolaborasi dengan guru mapel lain. Kemudian lingkungan pembelajarannya, kelas yang mendukung diskusi dan kolaborasi, penggunaan ruang terbuka untuk kegiatan refleksi dan pemanfaatan digital. Kemudian ini langkah pembelajaran Bapak Ibu. Pembukaannya misalnya 10 menit, aplikasinya 15 menit, refleksinya 10 menit. Prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan 5 menit. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian penutup, aktivitas penutup. Sama-sama menyanyikan lagu Indonesia, lagu nasional. Baru penilaian, kinerja diskusi dan presentasi, refleksi tertulis. Hanya merefleksikan Pancasila. Nah ini Bapak Ibu, jadi udah nampak pembelajaran mendalamnya. Nanti promnya Bapak Ibu tambahkan aja yang mana diperlukan Bapak Ibu. Misalnya ingin menambahkan asesmennya Bapak Ibu, atau juga ingin menampilkan yang belum ada di sini. Ya itu Bapak Ibu. Misalnya apa yang belum ada di sini, ya itu Bapak Ibu tampilkan seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu untuk membuat rencana pembelajaran mendalam. Ini Bu moderator, gimana saya Bu, waktu saya karena masih ada narasumber yang kedua. Ibu Ratna gimana? Ya, baik Ibu Eva, terima kasih Ya. materinya. Gimana Bu? Ini Bapak saya Ibu. cukupkan untuk materi saya karena ada materi kedua lagi maksud saya. Iya, dicukupkan terlebih dahulu Oh, Ibu. dicukupkan dulu. Kita lanjut Oke. Itu kira-kira Bapak ya. Ibu untuk membuat perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi ada kerangka pembelajaran yang tentunya nanti Bapak Ibu prom sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba dan nanti Bapak Ibu bereksplorasi sendiri. Oke. Oke Bapak Ibu, demikian mungkin presentasi dari saya tentang pembelajaran mendalam dengan membuat perencanaan pembelajaran mendalam di Wegon AI dan asesmen pembelajaran mendalam. Saya kembalikan kepada moderator. Saya stop share ya, Ibu Melianti. Oke, baik. Terima kasih Ibu Eva atas pemaparan materi yang menarik dan informatif. Ya. Boleh dikasih reaction dulu Bapak Ibu di reaksi agar melihat bagaimana partisipasi Bapak Ibu dalam tetap menyimak materi kita pada malam hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu hebat, masih semangat ya mengikuti webinar kita pada malam ini. Kita masih ada satu pemateri lagi yang akan kita dengan sesi tanya jawab nantinya. Baik, materi kedua kali ini akan disampaikan oleh Ibu Syarmayeni, SPDSD MTPD. Kepada panitia, mohon izin untuk dapat menampilkan CV atau dasar riwayat Ibu dari Ibu Syarmayeni. Baik, sembari ditampilkan, saya baca terlebih dahulu CV singkat dari Ibu Syarmayeni. Beliau merupakan guru dari sekarang ada di, mohon maaf.
Beliau memiliki masa kerja selama 22 tahun, Masya Allah Ibu, luar biasa ya kerjaannya. Pendidikan terakhir S2 Magister Teknologi Pendidikan, sekarang sedang aktif mengajar di SD Negeri 1 Bengkulu. Adapun, baik, Bapak Ibu dapat membaca di layar HP atau layar laptopnya ya. Saya sambil membacakan kembali. Beliau merupakan tutor guru penggerak juga, pengajar CGP Angkatan 5, menjadi asesor akreditasi. Kemudian banyak juga prestasi Bu Sharma ini yang terbaru sudah kan kepala Kemendik di ruang DT. Ya Ibu, kita sambut saja untuk narasumber kita kedua ini yaitu